الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Saudara sekalian, ma'asyiral hadirin sidang Jumaah rahimakumullah, alhamdulillah kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita telah memasuki bulan Dzulhijjah, salah satu bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 4 bulan, di antara 12 bulan, dan 4 bulan yang dimulakan adalah bulan Dzulhijjah. Apalagi kita saat ini masih berada pada 10 awal bulan Dzulhijjah, di mana ada keutamaan di awal 10 Dzulhijjah itu. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah betapapun itu berat, dan meninggalkan seluruh larangan Allah betapapun itu lezat. Karena hanya orang yang bertakwa sajalah yang berhak untuk menerima tempat yang terhormat di sisi Allah. Inna akramakum indallahi azkakum. Saudaraku, kita telah masuki 10 awal di bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang lebih Allah cintai untuk beribadah kepadanya selain 10 hari di bulan Dzulhijjah. Puasa setiap harinya setara dengan puasa setahun, dan solat malam setiap malamnya adalah setara dengan solat malam pada Lailatul Qadar. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Dan sebentar lagi, saudaraku, kita akan menyambut datangnya hari raya Idul Adha. Sebelum tiba hari raya tersebut, kita diberikan sebuah momentum berharga yang dapat kita manfaatkan untuk melebur dosa-dosa kita, mendelit dosa-dosa kita yang telah lewat dan yang akan datang. Momentum itu adalah puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa yang diselenggarakan, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah ini adalah sangat mulia, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, puasa Arafah dapat merebur dosa tahun yang telah lewat dan dosa yang akan datang. Hari Arafah, saudaraku, adalah hari di mana sangat mulia. Ulama menstatuskan sebagai hari yang paling mulia, yang nilainya lebih utama dari Ramadan selain 10 hari yang terakhirnya. Hari ini saudara-saudara kita yang melaksanakan haji semuanya berkumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Dan Al-Hajjul Arafah, Al-Haji adalah Arafah, di mana pada sore harinya dimulai Arafah ini, Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berhaji ini dengan pakaian kusut masai berdebu, dibanggakan di depan malaikat, dan Allah mengharamkan doa tidak dikabulkan. Doa-doa di bulan Arafah itu dikabulkan. Permasalahan yang terjadi sekarang adalah terjadinya perbedaan di dalam penentuan awal bulan Dzulhijjah, yang itu berimbas pada perbedaan puasa Arafah dan salat Idul Adha. Karena di satu sisi ada kesunahan, di sisi lain ada larangan untuk berpuasa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, berdasarkan keputusan pemerintah sidang isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, telah ditetapkan 1 Dzulhijjah ini jatuh pada tanggal 1 Juli. Maka hari raya Idul Adha akan jatuh pada besok hari Ahad tanggal 10 Juli. Sementara di sisi lain, pimpinan Muhammadiyah menetapkan 1 Juli itu
1 Dzulhijjah tanggal 30 Juni yang berimbas wukufnya adalah hari ini dan Idul Adha-nya jatuh pada hari besok. 2. Versi Idul Adha ini merupakan ijtihad dari lembaga yang sudah memiliki otoritas dan kompeten di dalam bidang falakiyah dalam menetapkan hilal bulan Qamariyah, baik melalui metode ru'yah maupun metode hisab. Nah, selain dua metode tersebut, hal yang memungkinkan terjadinya perbedaan karena perbedaan matlak, perbedaan geografi suatu negara yang itu menyebabkan terjadinya derajat ketinggian hilal itu berbeda-beda. Dan mengingat kedaulatan suatu negara dalam menetapkan awal bulan Qamariyah serta perbedaan metode dalam dua pendekatan ru'yah maupun hilal hisab itu didasari pada Al-Quran dan hadis serta ijtima' para ulama, maka saudaraku, pendekatan tersebut semuanya mengandung kebenaran. Oleh karena itu tidak pantas menyalahkan antara satu dengan yang lain. Umat Islam dipersilahkan untuk memilih sesuai dengan keyakinan. Pilihan itu adalah rahmat bagi umat. Konsekuensi perbedaan lebaran juga berdampak pada perbedaan pandangan mengenai puasa sunnah 9 Dzulhijjah. Bagi yang berlebaran pada Sabtu, maka boleh disunahkan hari ini berpuasa Arafah, dan bagi yang berlebaran hari Ahad boleh disunahkan berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah itu pada hari Sabtu besok. Dan isbat dari Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal ini hakim, ada sebuah kaidah di dalam usul fikih, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, keputusan pemerintah sesungguhnya itu dapat menghilangkan perselisihan. Saudaraku sekalian, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bagaimana Nabi menghadapi perbedaan itu? Kecuali menyangkut masalah-masalah prinsip akidah dan hal-hal yang sudah qat'i, Islam dikenal sangat menghargai perbedaan. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dengan sangat indah kepada kita semua. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda pada peristiwa Ahzab, Rasulullah mengatakan, jangan ada satupun yang sholat asar kecuali sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Lalu ada di antara mereka mendapati waktu asar itu di tengah jalan. Maka mereka berkata, kita tidak sholat sampai tiba di sana. Yang lain mengatakan, kita sholat saat ini juga kita sholat, karena sudah sampai waktu sholat asar. Karena bukan itu yang beliau inginkan. Perbedaan pendapat ini kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak mencela salah satunya. Nabi tidak mencela satu pihak yang berlawanan dengan kafir, dengan pihak sesat dan sebagainya. Beliau bahkan tidak mencela salah satunya. Masing-masing pihak mempunyai argumen. Yang sholat asar di tengah jalan bukan ingkar kepada Nabi, namun mereka yang sholat di awal waktu sebagaimana perintahkan Allah dan Rasulnya, itu juga tidak salah. Yang sholat belakangan di perkampungan Bani Quraidah juga tidak melanggar perintah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah sholat di awal waktu. Nah, ada contoh lain saat berbeda dalam berpuasa di perjalanan pun dicontohkan Anas bin Malik. Kami sedang musafir bersama Rasulullah SAW selama Ramadan, dan di kalangan kami ada yang berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Golongan orang yang berpuasa tidak menyalahkan orang yang puasa, golongan yang tidak berpuasa juga tidak menyalahkan orang yang berpuasa. Oleh karena itu, perbedaan pendapat semacam ini sudah lazim. Lepas dari perbedaan itu, saudaraku, silakan mengikuti Arafah adalah hari ini. Kalau berpendapat pada 30 Juni merupakan awal Dzulhijjah, bagi yang mengikuti perintah pemerintah Republik Indonesia, maka silahkan hari ini kita tarwiyah dan besok kita melaksanakan Arafah, karena semuanya itu pada dasarnya sama. Mari kita laksanakan kesunahan-kesunahan di bulan Dzulhijjah, yaitu berpuasa sejak tanggal 1 sampai 9 minimal
berpuasa di Arafah, karena puasa Arafah ini sangat luar biasa. Sebagai kesunahan yang ditekankan dan dirutinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di samping itu kita juga laksanakan ibadah kurban sebagai ibadah yang dilaksanakan, dirutinkan oleh Rasulullah SAW. Karena ibadah korban sendiri memiliki keutamaan, sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, tidak ada satu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menyembelih korban. Karena hewan itu nanti akan datang di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kuku kakinya, dan darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Oleh karena itu, lapangkan jiwamu untuk melakukannya. Diperintahkan bagi orang yang mampu untuk melakukan ibadah korban ini. Bahkan Rasulullah mengancam orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah korban. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan dekat-dekat dengan musallaku. Artinya Rasulullah sangat menentang orang-orang semacam ini, mempunyai kemampuan untuk berkorban tapi tidak melaksanakan korban. Ma'asyiral hadirin, ibadah korban adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, vertikal dan horizontal. Ibadah vertikal ini ditujukan untuk beribadah, ditujukan untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah. Ibadah horizontal kita adalah ibadah sosial berupa berbagi rezeki untuk membahagiakan orang lain. Dan peristiwa korban ini, saudaraku sekalian, mengingatkan kepada keteladanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menerima ujian keimanan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja orang yang menyatakan beriman tidak diuji. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut mengatakan, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, kemudian tidak diuji lagi? Sesungguhnya Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dan lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menerima ujian ini. Allah mengatakan, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Perhatikan ketika Allah menguji Ibrahim dengan berbagai kalimat perintah dan harapan, maka semuanya dapat diselesaikan dengan sempurna. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, saya juga bermohon kepada keturunanku. Dan Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang berbuat zalim. Saudaraku sekalian, di antara konsekuensi beriman kepada Al-Quran adalah menerima setiap apapun yang diterima, yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, berupa perintah ataupun larangan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diberikan Allah, diberikan Rasul kepadamu, terima. Dan apapun yang dilarang bagimu, maka tinggalkan. Dan tidak ada orang yang beriman, muslim, laki-laki maupun perempuan, pilihan lain. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin, bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, tidak ada pilihan lain kecuali mereka dalam urusan itu. Tidak ada pilihan lain, harus mengikuti. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul, maka sungguh dia telah tersesat dalam kesesatan yang sangat-sangat nyata. Dan Ibrahim telah mempersembahkan yang terbaik. Ibrahim telah mempersembahkan yang terbaik, diuji dengan mempersembahkan yang terbaik, yaitu Ismailnya. Ismail yang sangat ditunggu-tunggu untuk meneruskan harapannya, meneruskan cita-citanya, telah dikorbankan demi taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita sekarang, siapa Ismail kita yang akan kita korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa am'aluk tiltumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha
wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai itu lebih kamu cintai daripada berjihad Allah dan Rasul dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan yang terakhir dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Saudaraku, dalam ujian iman ini pertanyaan kita, siapa Ismail kita? Siapa orang Ismail kita ini? Adalah yang sesuatu yang mendominasi hidup kita sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismail kita ini bisa jadi adalah pekerjaan kita, jabatan kita, hobi kita, keluarga kita, kendaraan kita, ataupun rumah-rumah kita ini. Itulah Ismail yang harusnya siap kita korbankan kalau kita sudah menyatakan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akhirnya itu semua berpulang kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan hikmah dari Idul Adha ini, bisa meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk senantiasa berkorban dan membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والكورونا والزلزال والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا وأولادنا وأخواننا وذريتنا ولتلامذنا من أهل العلم من أهل الخير من أهل السعادة من أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والزر والطغيان. إلهنا واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضلكم يعطكم ولذكر الله أكبر.